Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K bawa kalian untuk membawakan karakter yang memiliki daftar nasib apes dalam cerita One Piece. Sampai-sampai kita mungkin bakal ikutan ngenes kayak kalian-kalian yang ditolak cintanya itu. Kasihan. Atau bahkan ada lucunya juga guys, soal apa yang terjadi pada karakter-karakter ini. Tapi ya beberapa ada yang dapat untung, setelahnya ada juga yang masih apes sampai seterusnya. So, siapa aja mereka? Langsung aja kita menuju ke pembahasannya. Oke, let's go. Number 1, Yamato. Karakter yang menerima nasib apa sebagai pembuka kita adalah Yamato. Anak dari Kaido terbilang mengalami kejadian malang dari semasa kecilnya. Hal ini lantaran dirinya harus mendekam, ditahan, dan disiksa oleh sang ayahnya sendiri. Ya, gimana enggak sih? Soalnya dia bertekad bahwa dirinya merupakan Kozuki Odell. Sontak, apa yang dilakukan Yamato ini membuat kesal sang ayah. Membuat dia harus membuat tindakan tegas kepada anaknya. Cuman, apa yang dilakukan Kaido memang sungguh keterlaluan. Soalnya, Yamato sampai diajar, kemudian harus dipenjara di usianya yang masih sangat belia, yaitu di usia 8 tahun, Re. 8 tahun aja udah menerima siksaan. Kalian 8 tahun ngapain coba? 8 tahun kalian ya nonton main petak umpet atau kelereng kan? Sama seperti Mr. K sih. Bayangin, umur 8 tahun harus menerima semua itu. Yang melakukan itu orang sekuat Kaido pula, dan Kaido itu ayahnya. Gak kebayang kan sakitnya seperti apa? Terus dalam keadaan kelaparan, Yamato secara tak sengaja malah memakan buah iblis. Kalau dari pernyataan dan reaksi Kaido sih, sepertinya buah iblis itu memang bukan direncanakan untuk Yamato. Selanjutnya Yamato juga ditahan dengan menggunakan borgol yang ketika dicoba untuk dilepas ya, maka akan meledak. Boom lah kayak gitu. Yamato sampai tak percaya hal tersebut menimpanya. Well, menurut Mr. K sih, yang cukup apes juga adalah interaksi Doi dengan S. Diceritakan sangat dekat oleh salah satu kakak Luffy ini ya, Yamato harus menerima takdir bahwa ia tak akan bisa bertemu S untuk kedua kalinya. Number 2, Basil Hawkins. Bajak laut yang juga dijuluki Supernova ini juga masuk sebagai karakter bernasib apes. Sebenarnya buah iblis yang ia punya cukup berpotensi. Dalam penggunaannya pun menurut Mr. K ya udah cukup efektif lah. Permainan kartu, boneka, dan perhitungannya yang mendetail jadi keunikan tersendiri dalam sekian karakter One Piece yang ada. Akan tetapi, yang menyebalkan dari Hawkins adalah ketergantungannya pada ramalan. Seolah membuat dirinya tak percaya pada kemampuan dirinya sendiri untuk berjuang dan bertarung. Alhasil alih-alih ingin nasib yang baik, Hawkins malah tertimpa nasib buruk. Misalnya di Sabaody Island saat berhadapan dengan Kizaru. Sempat mengecoh dengan cukup baik, namun pada akhirnya Hawkins harus dibuat babak belur oleh Kizaru. Nah, gak cuman di situ. Kalau berniat untuk membangun aliansi dengan Kid, Apo, serta Killer, Hawkins dan yang lainnya malah kedatangan Kaido sebagai tamu tak diundang, membuat mereka semua tumbang kecuali Apo sang mata-mata. Nah, Hawkins setuju bergabung dengan Kaido agar tak dapat nasib sial dan merasa join Beast Pirates akan mendatangkan keuntungan. Tapi apa daya, udah dibuat takluk Kaido, buang harga dirinya sebagai bajak laut, sangat percaya pada ramalan, dirinya justru dikalahkan oleh Killer yang cuma memakan buah iblis Smile. Meski secara ramalan Hawkins merasa bisa menang. Ketiga ada Buggy the Clown. Ya, kalian nggak salah dengar. Semisal kita mendengar nama Buggy, kita acap kali lebih identik dengan keberuntungan yang ia miliki. Termasuk usai Akuma no Kuni kemarin yang kita dibuat heboh karena pengangkatan Buggy sebagai Yonko. Pengangkatannya sebagai Yonko ya, mengalahkan nama-nama seperti Kid, Law, bahkan beberapa Shichibukai lain. Tapi, jangan lupa banyak loh nasib apes yang diterima Buggy. Misalnya ketika ia nggak sengaja makan buah iblis Bara Baranomi. Karena cuman kepergok sama Shanks doang. Padahal Buggy cukup bernafsu untuk mendapatkan harta sekalipun harta itu ada di bawah laut. Terus Buggy udah ikut jauh petualangan Roger pula. Namun begitu destinasi selanjutnya adalah Love Tale, anak yang satu ini malah sakit membuat dia gak bisa ikut berlayar menuju pulau terakhir itu. Padahal itu kesempatan emas yang gak datang kedua kalinya. Nah, harus direlakan begitu aja. Aduh, apakah itu doang nasib apesnya? Wait, tunggu dulu. Masih ada lagi ketika dia menjadi bajak laut, dirinya harus dirusuh oleh Luffy. Waktu mau eksekusi Luffy sebagai balas dendam pun, ia tersambar petir. Bahkan saat di Impel Down, entah mau gimana cara dia ngindarin Luffy ya, ujung-ujungnya ketemu lagi. Sial kan? Ya, untung aja di Marineford War jadi titik baliknya. Sekarang lagi apes juga sih, karena nyawanya tergantung rasa kasihan dari Mihawk dan Crocodile. Bagi.
Next, ada gladiator legendaris asal Dressrosa bernama Kiros. Sekilas sebenarnya dia ini cukup beruntung. Udah dapat istri dari putri kerajaan yang cantik jelita, yakni Scarlet. Terus punya anak, gak kalah cantik yang dinamai Rebecca pula. Apalagi kostumnya Rebecca kan gak bisa siul. Paket lengkap memang. Istrinya Scarlet bahkan sampai mau memalsukan kematiannya demi bisa demi bisa hidup dengan Kiros sih. Ketiganya hidup dengan bahagia dan sederhana. Sayang keindahan tersebut harus musnah ketika Doflamingo dan kawan-kawan datang menyerang Dressrosa. Dan Kiros menjadi salah satu sosok yang harus diubah menjadi mainan. Karena kekuatan Sugar ya, Kiros harus rela dirinya dilupakan oleh anak istrinya. Nah, yang paling menyakitkan adalah Kiros harus menyaksikan istrinya is dead guys. Terlebih ia tak bisa melakukan apapun terhadap hal itu. Semakin menyakitkan lagi karena ia tak bisa menyentuh Scarlet dengan tubuh aslinya. Makin hancur lagi ketika sang Scarlet meninggal. Ingatan akan Kiros sama sekali tak dimiliki oleh Scarlet. Kebayangkan nyeseknya ditinggalkan oleh orang yang sangat kita cintai. Orang yang dicintai itu udah bukan lupa lagi, malah gak tahu kalau kita pernah hidup bersamanya. Kiros harus hidup dengan penyesalan tersebut sampai akhirnya bisa membalaskan dendamnya. Number 5, Gekomoria. Kelima ada Gekomoria. Nama dia melejit ketika disebutkan dalam Thriller Bark karena sama halnya dengan Crocodile. Gekomoria masuk sebagai si Shichibukai. So, ia sempat digadang-gadang akan menjadi lawan yang merepotkan. But, siapa sangka kalau akhirnya ia mengalami rentetan nasib apes setelahnya. Harga diri Gekomoria benar-benar dibuat turun dengan kekalahannya atas Luffy. Ditambah, dirinya juga harus merelakan eksperimen yang ia lakukan dalam kurun waktu yang sangat terbuang sia-sia. Gak cukup sampai di sono, di masa lalu Gekomoria udah ketiban apes dengan kalah dari Kaido meski udah bertarung berhari-hari. Saat perang Marineford War, usai pun ya, Gekomoria harus menerima kenyataan pahit lainnya ya, kalau ia akan dicabut status Shichibukai lantaran dirinya terlalu lemah. Ia harus menerima pernyataan menyakitkan tersebut dari Doflamingo pula, yang mendapat perintah untuk membunuh Gekomoria. Udah gagal di masa lalu, percobaannya dirusak oleh Luffy, dibilang terlalu lemah untuk menyandang nama Shichibukai pula. Belum selesai sampai di situ guys. Gekomoria harus menerima kenyataan pahit lainnya saat dia ditipu oleh Blackbird yang meminta Devon meniru Absalom, membuat Gekomoria harus dipojokkan kala itu. Number 6, Brook. Yes, keenam ada dari nakama SAP Crew. Ia adalah Brook. Nakama yang tertawa sangat khas, serta keahlian musiknya yang indah ini juga punya rentetan kisah sial atau apes lah. Jauh sebelum menjadi sekarang ini ya, Brook tadinya bagian dari Rumber Pirates. Tadinya semuanya terlihat baik-baik aja, bahkan ia juga berteman baik dengan Laboon. Sayang, rentetan takdir pahit berdatangan setelahnya, tepatnya saat mereka menghendaki untuk menjelajahi Grand Line. Begitu melewati hutan, kebanyakan dari kru Rumber Pirates ya harus berpisah karena terinfeksi suatu penyakit. Mereka berpisah karena tak ingin membuat penyakit menjangkit lebih banyak orang. Brook harus kehilangan teman-temannya lagi ketika melewati Florian Triangle, sebab mereka diserang oleh bajak laut musuh. Sebenarnya sih mereka berhasil selamat walau harus menerima luka yang berat. Namun musuh yang barusan mereka hadapi rupanya telah melapisi senjata mereka dengan racun, sehingga secara perlahan-lahannya itu membunuh mereka. Kecuali Brook yang berkat buah iblisnya, ia masih bisa hidup untuk kedua kalinya. Meski begitu menyakitkan bukan, lihat temannya mati satu persatu sambil menyanyikan Bing Sake pula. Kesialan Brook masih berlanjut walau ia udah jadi tulang. Dengan dicurinya bayangan miliknya oleh Gekomoria, beruntung sisanya ia ikut berlayar bersama SAP Crew. Ketujuh, ada Sabu. Karakter yang satu ini juga gak mau kalah apes, baik di masa lalu maupun masa sekarang. Nasib buruk satu persatu emang udah menjumpainya. Sabu sebenarnya anak dari keluarga terpandang. Meski demikian ya, tak membuatnya menjadi orang yang bersifat serampangan. Malahan ia berteman baik dengan orang biasa macam Ace ataupun Luffy. Namun, pertemanan sederhananya itu ya, menemui banyak cobaan. Salah satunya soal pembakaran Grey Terminal. Sabu sampai menangis-nangis menyaksikan ketakutan pada apa yang terjadi pada kedua saudaranya. Kesal akan hal itu membuat keinginan Sabu untuk pergi semakin tinggi. Dia kabur menggunakan kapal kecil, namun belum berlayar cukup jauh, Sabu malah diserang oleh kapal War Noble Saint Jalmek. Saat insiden ini ya, banyak yang mengira semisal Sabu udah tewas. Rupanya Sabu masih sempat diselamatkan Dragon. Masih belum begitu beruntung juga sih, karena di sini Sabu amnesia. Udah gitu, amnesianya cukup lama pula, sampai Ace meninggal. Bayangin berapa puluh tahun itu. Baru deh dia ingat semuanya. Iya, harus selama itu sampai-sampai ia belum menyapa Ace, dan Ace juga gak tahu semisal Sabu masih hidup.
Nasib apes juga Sabo kembali jumpai di Marijoa karena dirinya harus berhadapan dengan dua admiral. Ya berhasil selamat sih dengan bayaran dirinya harus difitnah sebagai pelaku pembunuhan Cobra. Tapi baru santai sedikit di Lulusia Kingdom ya, serangan besar menghantam pulau itu dan membuatnya hancur lebur. Lulusia Kingdom sampai dihapus dari peta dunia. Entah apa yang terjadi pada Sabo. Endless Sanji. Dan karakter apes terakhir penutup kisah adu nasib kita adalah Vinsmoke Sanji. Sumpah, ini karakter apesnya kebangetan guys. Dari kecil dia udah dibully oleh Just dan seluruh saudaranya karena dianggap paling lemah. Lantaran obat ibunya untuk mencegah eksperimen Jet ya berdampak kepada Sanji. Sanji masih memiliki emosi dan menjalin ikatan batin yang erat dengan sang ibu. Meski amat disayangkannya, ibunda Sanji harus meninggal. Sanji kembali menemui neraka dengan ditahan, bahkan kepalanya diberikan penahan. Sengsara banget kan? Ia kemudian berhasil kabur dan bertemu dengan Zeff yang takdir membawanya ya untuk bertemu Luffy dan bergabung bersama kru gendeng. Nah, gabung di kru gendeng pun gak bikin Sanji gak lepas dari nasib apes guys. Terutama berhubungan dengan keluarganya. Sanji harus rela dijadikan alat penyatu aliansi Big Mom dan kerajaan Girma melalui nikah paksa. Ya, kawin paksa gitu, kawin lari. Ya boh kawin apa iki? Karena ancaman Big Mom soal keselamatan SCP Crew juga membuat Sanji mengambil langkah berat melukai sang kapten. Well, setelah semuanya dilakukan, Sanji awalnya senang karena bisa menikah dengan Puding yang ia rasa juga mencintainya. Tapi apa daya, Puding juga sama jahatnya. Sanji terkelabui atas semua yang udah dia korbankan. Sial banget emang. Cuman emang Luffy ya, best banget dah. Kapten kita ini masih bisa nerimo Sanji apa aneh. Padahal nyaris juga sih, karena Sanji sebenarnya menemui kisah cinta sejati dari Puding. Tetapi di akhir pertemuannya, Puding malah mengambil kenangan Sanji. Membuat hubungan keduanya seolah tak terjadi apa-apa guys. Malang kan, sama keluarga disengsarain, sama calon istri dibohongin, dikerjain, dihapus ingatannya juga pula. Sabar ya Sanji. Oke, itu dia karakter dengan nasib apesnya, terutama di bagian Sanji sih. Mana yang menurut kalian paling apes? Dan Mr. K sebenarnya paham, yang paling apes sih kalian sendiri sih. Karena Mr. K paham kalian adalah korban PHP. Ya, jangan marah tuh. Emang beginilah nasib lelaki. Korban PHP itu wajar. Wajar ya, wajar. Yang tabah ya. So, see you again next time. Adi Karamel, stay safe everyone. Salam Animania.